Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Kalimut, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang dengan nomor T1A230046. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Bab 1. Konsep dasar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. 1. Menjadi warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara. 2. Menjadi warga negara yang komit terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi, berpikir kritis terhadap permasalahannya. 3. Beradaptasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan dengan damai dan menghormati supremasi hukum. Dan 4. Berkontribusi terhadap berbagai persoalan dalam publik. Landasan pendidikan kewarganegaraan. 1. Filosofi. Untuk mengalirkan integritas dan nasionalisme warga negara. 2. Sosiologis. Semangat kebangsaan yang sudah semakin tergerus identitasnya karena globalisasi dengan instrumennya berupa kapitalisme. Dan 3. Yuridis. 1. Untuk Undang-Undang 1945 khususnya pasal 27 ayat 1, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siknas. Bab 2. Hakikat kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa. Hakikat pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa sarjana dan diploma. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang mahasiswa, sarjana atau diploma atau profesional sebagai mana dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan cinta tanah air Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, PKN di Indonesia mengalami perubahan, baik istilah merupakan substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintah, terutama perubahan konstitusi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Otonologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai yang rakyatnya biasa. Tentu, peran dan fungsi warga negara berbeda-beda sehingga sikap dalam perilakunya mereka sangat dinamis. Bab 3. Memahami Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Arti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi satu jua. Artinya, walau masyarakat Indonesia berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda, tetapi tetap dalam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjelaskan dengan tegas jika adanya keanekaragaman di berbagai aspek kehidupan yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu dan utuh. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan berbangsa Indonesia. 1. Terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, Lembaga Negara.
ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 1951 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukimanwirjosoedijojo. 2. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang tertulis pada pita burung Garuda Pancasila. Dan 3. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi mendasar dari semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika ialah menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi mendasar ialah yang membuat masyarakat bisa hidup saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar semboyan tetapi juga digunakan sebagai pedoman kecuali dan saran untuk mencapai cita-cita bangsa. Bab 4. Memahami identitas nasional sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Pengertian identitas nasional. Menurut Konat Wibisono 2005, pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas dan dengan khas tadi sudah bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Parameter identitas nasional. Parameter artinya suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi khas. Parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas utama bangsa. Faktor pembentuk identitas nasional. Primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, kelembagaan. Bab 5. Memahami kedudukan warga negara dalam negara Indonesia. Pengertian warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Karena warga negara mendorong arti peserta anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Syarat suatu negara. 1. Memiliki rakyat. 2. Memiliki wilayah dan memiliki pemerintah yang berdaulat. Asas-asas kewarganegaraan. Pertama, yaitu asas ius sanguinis yang didasarkan pada keturunan berdasarkan darah maupun kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tua yang melahirkan mereka. Kedua, yaitu ius soli yang didasarkan pada tempat kelahiran dari seseorang di sebuah negara tersebut. Dan 3. Multi pride adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan. Fungsi warga negara. 1. Fungsi warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum serta pemerintah sah serta berdaulat. 2. Fungsi warga negara yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Fungsi warga negara yang ketiga adalah menghormati HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. 4. Fungsi warga negara yang keempat adalah tunduk kepada peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.